Sebelum menonton, don't forget to like and subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berasal dari kelas 9C. Kami sekarang sudah berada di wisata bersejarah, yaitu Rumah Pengasingan Insinyur Soekarno. Yuk ikuti kami. Untuk jalannya bertepatan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 8 Anggut Atas, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Bung Karno tinggal di sini dari tahun 1938 hingga 1942. Dan ini ruang tamunya, ada kursi dan meja kayu dan sepeda yang sering dipakai oleh Bung Karno dulu. Dulu, Bung Karno sempat mendirikan pertunjukan seni musik dan drama yang bernama Monte Carlo. Dan inilah kostum tonel Monte Carlo dan kostum-kostum sandiwara yang dipakai di Monte Carlo. Dan di sini banyak koleksi uang Indonesia yang menggunakan gambar Bung Karno. Selanjutnya, kita masuk ke kamar Bung Karno. Dan ini adalah ranjang besi yang dulunya dipakai oleh Bung Karno sebagai tempat tidur. Dan ada juga lukisan Ibu Fatmawati. Dan inilah tampak belakang dari rumah Bung Karno, ada sumur dan gudang-gudang. Agar penjelasan sejarah lebih jelas, maka kami sudah mewawancari salah satu petugas yang ada di sana. Assalamualaikum Pak, saya Bintang dari SMP Negeri 5 Bengkulu. Saya mau nanya sedikit, mengapa Insinyur Soekarno diasingkan ke Bengkulu? Jadi untuk adik-adik perkenalkan, nama saya Muhammad Yamanuddin. Saya selaku tenaga pengamanan di Rumah Pengasingan Bung Karno dan juga menyangkut sebagai tour guide di Rumah Pengasingan Bung Karno. Jadi pertanyaan tadi kan kenapa Bung Karno diasingkan di Kota Bengkulu? Jadi untuk adik-adik perlu diketahui, jadi Bung Karno sebelum di Kota Bengkulu sempat diasingkan di Kota Indi atau Flores. Karena Bung Karno di Kota Flores atau Indi, Bung Karno termasuk mengalami sakit malaria. Jadi sama pihak tokoh-tokoh di sana atau teman-teman Bung Karno di sana mengajukan ke pihak pemerintah Belanda untuk Bung Karno diasingkan tempat yang lebih layak. Ternyata pada saat di tahun 38 sampai 42 dipilihlah Kota Bengkulu. Nah, di Kota Bengkulu ini kalau dikaji bukan tempat yang lebih layak di saat tahun 38 sampai 42 karena akses kendaraan nggak ada dan juga termasuk rawan malarianya lebih parah dari Kota Indi. Nah, kenapa Bung Karno diasingkan pertanyaan tadi? Nah, sebab Bung Karno diasingkan, Bung Karno dijauhkan dari tokoh-tokoh politik. Jadi yang ditakuti oleh pihak pemerintahan Belanda ini politiknya Bung Karno, jadi bukannya Bung Karno. Jadi kalau Bung Karno disatukan sama tokoh-tokoh yang lain, kayak sama Pak Cokro Aminoto, sama Bung Hatta, sama Pak Kiai Agus Salim. Jadi kalau mereka bersatu, kemungkinan politik Bung Karno termasuk lebih berkembang pada saat Bung Karno nggak diasingkan jatuhnya kan. Nah, supaya diasingkan, supaya politik Bung Karno tidak berkembang lah jatuhnya. Nah, dan juga di Kota Bengkulu ini saat Bung Karno diasingkan di tahun 38 sampai 42, jadi Bung Karno ini tiba di Kota Bengkulu di tanggal 14 Februari. Jadi di tanggal 14 Februari, jadi Bung Karno nggak langsung nempatin rumah pengasingan ini. Jadi Bung Karno sempat diinapkan di salah satu hotel di Kota Bengkulu ini yang namanya Hotel Sentrum. Jadi 2 minggu kemudian Bung Karno disuruh untuk mencari sebuah rumah atau tempat tinggal. Ternyata rumah ini yang dipilih oleh Bung Karno. Nah, pada saat tahun 38 rumah ini milik seorang Tionghoa. Jadi dia salah satu penyuplai bahan pokok untuk pihak pemerintah Belanda. Jadi dikontraklah oleh pihak pemerintah Belanda di tempat kala Bung Karno untuk pengasingan untuk adik-adik. Nah, jadi untuk adik-adik juga kita sebagai putra-putri Bengkulu harus bangga dong. Ya. Kenapa Bapak harus bilang harus bangga? Karena di Kota Bengkulu ada salah satu sosok orang yang paling hebat diasingkan, yaitu salah satunya Bung Karno. Ya. Nah, dan juga kenapa saya bilang harus kita bangga orang Bengkulu?
Karena kota Bengkulu ini benar-benar berperan untuk kemerdekaan RI kita. Jadi di mana lagi Bung Karno merintis kemerdekaan kalau nggak di kota Bengkulu. Jadi Bung Karno diasingkan dari 38 sampai 42, 45 kita merdeka. Jadi kita harus bangga. Dan juga kita sebagai putra-putri Bengkulu atau para pelajar, kita harus wajib untuk mengetahui sejarah kota Bengkulu. Kenapa saya bilang salah satunya ibu yang menjahit bendera sang merah putih berasal dari Bengkulu, dan juga ada rumah yang pernah ditempati oleh Bung Karno di kota Bengkulu, dan juga ada benteng terbesar di Asia di kota Bengkulu, dan juga ada juga makam Saintot Alibasa di kota Bengkulu. Jadi kita harus bangga. Itulah adik-adik yang bisa Bapak jelaskan. Nanti kalau kurang silakan dipertanyakan lagi tentang masalah sejarah Bung Karno di rumah ini atau masalah sejarah rumah ini yang perlu adik-adik diketahui. Cuman Bapak berpesan untuk adik-adik jangan sekali-kali lupakan sejarah. Jadi ada pepatah Bung Karno, jas merah. Nah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Jadi kalau kita paham sejarah, insya Allah untuk kedepannya kita lebih maju. Itu adik-adik untuk pesan dari Bapak ya. Ya terima kasih untuk adik-adik ya. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama.